Sementara itu, Andrea masuk ke dalam ruang rapat dengan tergesa. Tentunya dia sempat pergi ke ruangannya untuk mengambil blazer dan memperbaiki riasannya. Sejenak semua mata kini tertuju padanya. Bagaimana tidak? Tentu saja mereka merasa sangat menanti kehadiran sang tokoh utama. Di sana sudah ada Mona dan Soya yang tampaknya baru datang. Hendrik terlihat lega ketika melihat Andrea datang dengan tatapan tajam dan gestur wibawa yang kokoh. Akhirnya tokoh utama datang juga. Apa Anda bisa menjelaskan kepada kami sekarang juga, apa yang sedang terjadi? Tanya Hendrik. Andrea menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Bolehkah saya bertanya pada Pak Rudy, apa yang harus saya jelaskan? Balas Andrea terdengar berani. Deheman berat dari dadinya membuat Andrea segera membungkuk hormat karena merasa lupa memberikan salam. Selamat siang Pak, maaf kalau saya datang terlambat, ujar Andrea. Tidak masalah, jawab dadinya. River jelaskan padanya, perintah dadinya. Pria dengan kacamata itu mengangguk paham. Dia segera menjelaskan dengan rinci apa yang terjadi saat ini. Masalah apa yang ditimbulkan dan berkaitan dengan Andrea. Tentu saja bagi orang yang sudah mengetahui siapa jati diri Andrea, pasti tidak akan membenarkan tuduhan itu. Tuan River juga mengatakan hal yang sama. Hal ini sudah jelas bahwa kemungkinan Andrea dijebak. Mata tajam Andrea mulai memperhatikan bagaimana reaksi dari beberapa pemegang saham. Jangan lupakan Riley yang saat ini sedang berada di tengah-tengah mereka. Wanita itu tampak serius menunggu keputusan apa yang mungkin diberikan setelah mengetahui permasalahan Andrea. Dari informasi yang ditemukan, akun yang menggases penjualan data di black market adalah akun Anda. Sehingga kami punya alasan kenapa kami menuduh Anda seperti ini, jelas River. River menjeda dengan memperhatikan tablet yang dipegangnya. Awalnya kami hanya ingin menginterogasi terlebih dahulu. Namun karena permasalahannya sudah menyebar, maka tidak ada hal yang bisa dilakukan selain memanggil Anda dan meminta penjelasan terkait apa yang saya sampaikan di depan para direktur sekalian. Mona yang tampak terkejut mendengar penuturan tidak masuk akal ini bangkit dari duduknya. Kenapa Anda bisa menuduhkan hal itu hanya karena sebuah akun yang bahkan belum tentu itu milik Miss Andrea? Itu benar, bahkan akun-akun palsu bisa bertebaran. Tidakkah tindakan perusahaan terlalu impulsif untuk menyelidiki permasalahan yang ada? Sahut Soya. Direktur Rudy yang duduk berseberangan dengan mereka berdehem pelan. Kenapa kalian menjadi tidak terima seperti ini? Bukankah kalian jelas-jelas terlalu membela atasan kalian? Bukan seperti itu Pak Direktur, hanya saja kami berempat tim divisi 1 sedang sibuk-sibuknya mengerjakan proyek Liam. Anda jelas tahu seberapa besar proyek Liam, sehingga kami tidak punya waktu sedikit pun untuk beristirahat. Lalu sekarang saya tanya, kapan data itu pertama kali dipublikasi di black market? Tanya Soya. Semua mata kini tertuju padanya. Mona yang berada di sampingnya merasa bangga mendengar Soya bisa berbicara dengan lantang seperti ini. Biasanya dia adalah kungkang pemalas yang bahkan selalu mengeluh setiap diberi pekerjaan, namun sekarang tampaknya dia semakin keren saja. Andrea juga tidak luput menatap Soya dan merasa terharu ketika melihat Soya bangkit dan memberikan pembelaan. 3 hari yang lalu, jawab River. Nah, dengarkan. 3 hari yang lalu kami bahkan sedang dalam masa lembur. Mana mungkin ketua kami yang sejatinya lebih sibuk dari kami melakukan hal tersebut, ucap Soya. Wanita itu menatap tajam ke arah pria parubaya yang terlihat menjengkelkan dengan kepala setengah botak, bahkan perut buncitnya. Suara bariton itu kembali menginterupsi membuat mereka lagi-lagi terdiam. Lebih baik kita dengarkan langsung dari orang yang bersangkutan. Sebenarnya masalah ini pun sudah ditangani dengan baik. Hanya saja kami meminta kepada Miss Andrea menjelaskan. Setidaknya kami masih menunggu hasil dari pihak kepolisian, ujar dadinya. Andrea bangkit dengan sopan dan menatap satu persatu yang hadir di ruang rapat.
Tidak dipungkiri yang datang cukup lengkap. Meski sebenarnya tidak harus sampai seramai ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya sempat menyebabkan masalah yang cukup besar, ujar Andrea. Andrea tersenyum kecil. Bahkan sebenarnya saya tidak merasa membuat masalah. Hanya karena akun yang mengatasnamakan saya, perusahaan langsung menuduhkan masalah ini karena saya. Wanita itu dengan berani terkekeh kecil, seolah-olah sedang menertawakan mereka yang menuduhnya melakukan tindakan tidak terpuji itu. Untuk lebih jelasnya, saya sebenarnya ingin melihat akunnya. Karena saya sendiri pun tidak pernah mengakses situs pembelanjaan seperti itu, tambah Andrea. River memperlihatkan akun yang mengunggah data penting perusahaan itu melalui layar proyektor yang tersedia. Andrea terkekeh lagi setelah melihat username yang akun itu gunakan. Meskipun alamat IP-nya berada di kantor ini, bukannya tidak menutup kemungkinan ada orang yang sengaja menggunakan namanya untuk menjebaknya. Itu jelas bukan akun saya, ucap Andrea yakin. Bagaimana Anda bisa seyakin itu? Tanya River. Meski sempat dapat tatapan tajam dari Tuan Alvaro, namun dirinya berani mengatakan hal tersebut. Tentu saja saya yakin. Saya selalu menyelipkan nama belakang saya di setiap akun. Tapi akun itu tampaknya tidak bisa meniru nama surel saya, ujar Andrea. Pak Rudy yang sedari tadi menyipit tajam bangkit dengan marah. Dari mana Anda seyakin itu bahwa akun itu memang bukan milik Anda? Lalu, apa Anda memang benar-benar memiliki nama keluarga? Sok sekali Anda mengatakan bahwa Anda selalu menyelipkan nama belakang di setiap akun Anda, sindir Pak Rudy. Andrea terkekeh pelan. Tidak ada untungnya saya memberitahu Anda. Tapi setidaknya Anda bisa lebih menjaga sikap. Mengapa Anda bisa semarah itu pada saya hanya karena masalah yang bahkan belum pasti pelakunya adalah saya? Jelas Andrea. Semua dibuat bungkam dengan ucapan Andrea. Ruangan yang tadinya menggunakan pendingin ruangan itu berubah panas. Tampaknya perdebatan sengit antara Andrea di pekerja junior berani melawan pekerja senior seperti Pak Rudy. Ada baiknya Pak Rudy tidak terpancing emosi sesaat. Benar kata Miss Andrea, bahkan masalah ini belum jelas dia pelakunya. Namun mengapa Anda semarah itu? Sahut Pak Tama. Mereka cukup terkejut ketika Pak Tama bahkan turun tangan untuk membela Andrea. Jelas-jelas ucapan yang keluar dari bibir Pak Tama sedang membantu Andrea keluar dari situasi sulit. Riley menggeleng pelan, kemudian berdecih. Betapa bodohnya orang yang membela Andrea. Lalu tampaknya Pak Rudy memiliki masalah pribadi dengan Andrea. Bahkan orang pun tahu dari cara Pak Rudy menatapnya. Seakan-akan Pak Rudy memiliki dendam pribadi yang lain, dan tidak bisa dia ungkapkan begitu saja. Pak Rudy dibuat mati kutu meski menatap nyalang ke arah Andrea. Sementara Andrea terlihat begitu tenang seakan tidak ingin menggubris tatapan Pak Rudy yang menyebalkan. Meski dalam hati Andrea benar-benar ingin menendang perut buncit pria itu. Jelas-jelas dia sengaja ingin mengkambing hitamkan dirinya. Mengingat Andrea tahu betul Pak Rudy mata keranjang. Dia memang pernah membuat masalah sekali dengan pria itu. Tidak disangka, sekarang malah dia yang membuat masalah. Andrea yakin pasti dalang utama dari kasus penjualan data ini adalah pria botak tidak tahu diuntung itu. Keparat memang terbiasa hidup seperti sampah rupanya. Andrea harus memberitahu dadinya tentang hama yang bisa saja mengganggu ketenangan perusahaan. Apalagi tidak main-main kalau sampai dia pernah menjual data penting ke black market. Koneksinya pasti para kriminal. Menyusahkan sekali bukan? Andrea benar-benar tidak tahan dengan pria botak itu. Mungkin seharusnya Andrea meminta waktu sebelum mereka memutuskan perkara. Saya yakin saya tidak bersalah. Pak Presdir juga saya yakin merasa bahwa masalah ini timbul bukan karena saya, ujar Andrea menghela nafas jengah. Sebenarnya dia masih cukup lelah karena perjalanan jauh dan kepalanya masih cukup pusing karena semalam minum banyak, tapi mau bagaimana lagi? Masalah juga datang tanpa diundang.
Dengan bukti yang masih minim dan tidak terbukti keasliannya, saya masih bisa membela diri saya sendiri. Bahkan kalau mau digeledah pun saya tidak masalah, tambah Andrea. Andrea melirik ke arah Pak Rudi dengan sebuah senyum yang cukup mencurigakan. Tapi saya minta tolong menggeledah semuanya. Siapa tahu dengan begitu kita bisa menemukan pelaku sebenarnya, bukan? Ujar Andrea santai. Sebenarnya kecurigaan Andrea cukup besar kepada Pak Rudi. Tidak menutup kemungkinan pria itu melakukannya. Namun Andrea tidak boleh asal menuduh begitu saja, karena belum adanya bukti yang memperkuat dugaannya. Baik, saya setuju dengan usul Miss Andrea. Kita bisa menemukan pelakunya dengan cepat kalau seperti itu, ucap River yang kini melirik Tuan Alvaro. Bagaimana pendapat Tuan Alvaro? Tanya River. Tentu saya setuju. Baik, kalau begitu sekarang akan dilakukan penggeledahan. Saya harap kalian semua mau bekerja sama dengan baik untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya, jawab Tuan Alvaro. Pemeriksaan secara besar-besaran dilakukan. Setidaknya Andrea bisa beristirahat sejenak dengan meminum vanilla latte kesukaannya di kafe. Mona, Soya, dan Hendrik tampak mengekor kemana Andrea pergi. Saat ini mereka sedang heboh-hebohnya menceritakan tentang Andrea yang malamnya dijemput pria tampan. Mereka bahkan tidak membahas permasalahan yang sedang hangat mengenai data perusahaan. Tentu saja pria yang membawanya tadi malam adalah topik terupdate bagi mereka. Saya sangat penasaran dengan pria yang tadi malam. Dia sudah 2 kali menjemput Anda ketika mabuk. Apakah dia yang Anda maksud sebagai penjaga hati Anda? Tanya Mona dengan seringai jahil di wajahnya. Menurutmu? Balas Andrea. Tentu saja itu pasti dia, jawab Mona cepat. Hendrik memutar bola matanya jengah. Padahal sekarang situasi sedang genting perihal data perusahaan yang dijual di pasar gelap menggunakan akun IT dari Miss Andrea. Tapi yang dibahas oleh 2 wanita ini justru sebaliknya. Kalian berdua ini. Memangnya kenapa kalau dia yang saya maksud? Tidak akan berpengaruh apapun kepada kalian, ujar Andrea. Soya mendengus. Populasi jomblowati yang ada di kantor ini akan berkurang, tentunya setelah Anda memperkenalkannya secara resmi kepada kami, jelas Soya. Itu benar. Kalau dilihat-lihat dia juga cocok dengan Anda. Tubuhnya mungkin saja kekar dan tersembunyi di balik jas hitam yang dia kenakan. Apalagi rambutnya dibiarkan rapi seperti itu, ujar Mona tersenyum ketika mengingat pria tampan tadi malam. Bukan karena Mona menyukainya, hanya saja dia terlalu lemah ketika dihadapkan dengan pria tampan. Apalagi melihatnya dengan jelas sebanyak 2 kali. Hentikan. Kenapa membahas pria? Seharusnya kita membahas apa yang terjadi saat ini. Penggeledahan sedang dilakukan dan kalian malah tampak tenang, protes Hendrik. Ayo, lalu kenapa? Balas Mona santai. Justru kami tidak membahasnya karena kami tahu kalau Bu Andrea tidak mungkin melakukannya. Oh lihat sendiri, sekarang Bu Andrea malah bersantai menikmati vanilla latte di cangkirnya, tambah Mona. Hendrik melirik Andrea yang mengangguk setuju. Kamu tenang saja. Mereka tidak mungkin menjadikan saya tersangka kalau buktinya tidak valid dan baru berasal dari satu sumber bukti, jelas Andrea. Tidak lama setelah itu mereka malah kedatangan tamu tidak diundang. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Riley dan kawan-kawan? Dengan ekspresi yang khawatir, Riley mendekat ke arah sang kakak. Lebih tepatnya menggeser posisi Mona yang awalnya berada di samping Andrea. Kakak tidak apa-apa. Aku dengar kakak kena tuduhan kejam seperti itu, ujar Riley terlihat marah dan tidak terima, apalagi orang yang mereka tuduh adalah kakak kesayangannya. Berani-beraninya mereka menuduh kakak seperti ini. Seharusnya kakak tidak boleh diam saja dong, tambah Riley. Wanita itu kemudian memeluk tubuh Andrea yang seketika menegang karena ulahnya. Kakak, apapun yang terjadi aku akan selalu di pihak kakak, ujar Riley lagi. Andrea ingin tertawa sebenarnya.
Mengingat apa yang sempat Raeli rencanakan dengan Rio, membuatnya benar-benar merasa lucu. Bahkan tadi Andrea sempat berspekulasi kalau kemungkinan orang yang menuduhnya adalah Raeli. Terbukti dari beberapa rumor yang tersebar karena dirinya. Sekarang Raeli seakan sedang berusaha menciptakan kesan adik yang menyayangi kakaknya di depan semua orang. Kamu tenang saja Raeli. Saya tidak mungkin akan semudah itu difitnah. Karena saya yakin, selama apa yang saya lakukan itu benar, maka semuanya akan menjadi mudah, balas Andrea dengan sebuah senyum. Baguslah kalau begitu, kakak adalah orang yang hebat. Aku akui itu, dan tolong jangan sungkan untuk mengatakannya padaku Kak. Meski kita sudah pisah rumah, setidaknya kakak harus, ucapan Raeli terhenti karena tatapan tajam Andrea. Mungkin wanita itu sadar karena sudah menyinggung bahwa saat ini mereka sedang pisah rumah, karena alasannya jelas tentang Andrea yang sudah menikah dengan James. Ah, maksudku bukan seperti itu, ujar Raeli. Andrea tertawa kecil. Iya aku paham. Aku sudah tinggal di rumahku sendiri, jadi wajar kalau kita jarang bertemu dan menghabiskan waktu, ujar Andrea dengan cepat mengambil alih sebelum Raeli lagi-lagi berulah. Andrea berharap wanita ini cepat menyingkir dari hadapannya sebelum mood yang sempat baik itu berubah buruk hanya karena kehadirannya. Baik, kalau begitu aku pergi dulu ya Kak. Mari semuanya, saya titip kakak saya dan tolong hibur dia, ujar Raeli. Mona dan Soya saling pandang dengan tatapan heran. Menunggu Raeli pergi kemudian memberitahu Andrea tentang Raeli yang mungkin saja menjadi penyebar rumor buruk tentangnya. Tidakkah Anda penasaran? Tanya Mona. Dia itu dalang dari rumor yang selama ini beredar, tambah Mona. Andrea terkekeh pelan. Tidak mungkin. Dia adalah adik yang masih lugu dan polos. Mungkin mantan kekasihku yang kurang ajar dengan memacari adikku sendiri, jelas Andrea yang kini terkesan sedang membela Raeli. Kalau Raeli bisa bermain seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa melakukan hal yang sama. Omong-omong, kenapa Pak Rudy terlihat tidak menyukai Anda? Apa dulu Anda pernah terlibat masalah dengannya? Tanya Hendrik yang selama ini diam menjadi pengamat. Andrea menghela nafas jengah. Dari dulu dia tidak pernah berubah, ujar Andrea. Mungkin ucapannya terkesan ambigu dan misterius. Tentu saja mengingat kenangan buruknya terjadi saat dia masih magang dan belum bergabung dengan rekannya yang sekarang. Apa yang sudah dilakukan oleh pria itu? Tanya Hendrik penasaran. Kamu ingin tahu? Balas Andrea. Iya Miss, saya ingin tahu. Karena dia dari tadi terus menyerang Anda. Bahkan sebelum Anda datang, saya merasa beberapa alasan untuk menjatuhkan Anda terkesan tidak logis, ujar Hendrik. Hendrik melirik Soya setelahnya. Apalagi setelah mendengar ucapan Kak Soya tentang akun yang mungkin bisa dipalsukan. Meski alamat IP-nya berada di sini, bukankah bisa saja ada orang lain di balik ini? Mona mengangguk setuju dan bangkit untuk menepuk bahu Hendrik. Kamu memang benar Hendrik. Jelas-jelas pelakunya cukup bodoh karena menggali kuburannya sendiri dengan berhadapan langsung ke Miss Andrea. Suasana yang tenang itu berubah serius ketika mendengar gelak tawa Andrea. Padahal mereka sedang sangat memaksa pikiran mereka untuk mencerna kasus ini. Tapi tawa Andrea membuat mereka jadi tidak fokus sendiri. Kalian serius sekali. Lagi pula ini bukan masalah yang besar, ujar Andrea. Dalam hati Andrea menyambung kembali ucapannya, kalaupun aku dikeluarkan, paling ujung-ujungnya aku akan menghabiskan uangnya James. Bukan masalah yang besar. Tanya Soya geleng-geleng kepala. Tidak lihat bagaimana Tuan Presdir memantau dengan mata elangnya yang terlihat menyeramkan. Duh, kalau aku sih tidak sanggup untuk berdiri tegak dengan durasi lama di depan Tuan Presdir, tambah Soya. Kali ini Andrea malah semakin tertawa. Dia jadi ingat kalau tadi Dedi menyuruh Andrea untuk datang ke ruangannya. Namun bukannya datang, Andrea malah pergi ke kafe.
Wanita itu segera bangkit dari tempatnya setelah menyadari bahwa Dedi menyuruhnya untuk datang. "Anda mau pergi kemana?" tanya Mona penasaran. "Mau ke ruangan presidir. Sepertinya ada hal penting yang akan dibahas dengan saya," jawab Andrea. "Kamu sudah datang?" tanya Dedi. Andrea segera mendekat ke arah Dedi yang kini sedang duduk dengan raut wajah serius yang tidak bisa dia hindari. Wanita itu duduk dengan helaan nafas berat yang dia keluarkan karena memang masalah ini pasti membuat Dedi tidak bisa istirahat. Dedi percaya bukan Andrea yang melakukannya. "Memangnya kamu itu punya rencana apa sampai mau menghancurkan perusahaan keluarga sendiri?" ujar Dedi yang membuka pembicaraan terlebih dahulu. Andrea tersenyum dengan lembut. Melihat guratan lelah yang ada di wajah ayahnya membuat Andrea menjadi tidak tega. Sebelum Andrea mengatakan sesuatu, River terlebih dahulu mengetuk pintu dan masuk memberikan hasil penggeledahan yang bahkan baru mulai di 3 orang pertama. "Bukan Miss Andrea pelakunya," ujar River. "Tentu saja rapat kembali diadakan 1 jam setelah semua bukti sudah terkumpul. Bukan hal yang mengejutkan kalau ternyata Pak Rudy adalah dalang di balik ini semua. Alamat IP yang ada di akun itu cocok dengan alamat IP yang ada di komputer milik Pak Rudy. Tentu saja hal itu memancing kemarahan beberapa pihak yang memang sudah mendukungnya lalu menuduh Andrea dengan berita tak berdasar. Bagaimana bisa hal ini terjadi?" tanya salah satu direktur. "Sayangnya tidak ada rapat besar seperti tadi. Beberapa karyawan dipulangkan dan hanya petinggi penting dan beberapa orang lainnya yang hadir. Tentu saja karena masalah ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Mengingat Pak Rudy hampir saja kabur dan hendak membuat masalah baru. Sebenarnya saya tidak terkejut mengetahui pelaku yang sebenarnya. Mungkin beberapa dari para direktur yang terhormat, mengetahui bagaimana sifat Pak Rudy yang suka sekali mengganggu para pegawai wanita," jelas Andrea. Dia tidak segan-segan mengajak mereka untuk minum bersama lalu meminta mereka asteris. "Dasar pria bau tanah mata keranjang," ujar Andrea geram seraya melirik tajam ke arah Pak Rudy yang kini menunduk. "Miss Andrea, lebih baik untuk Anda menjaga sopan santun Anda," tegur River. Andrea berdecih, dia tidak bisa menahan diri untuk merusak wibawanya sejenak dan menyumpah serapahi pria mata keranjang itu. "Maaf Tuan River, tidak perlu sopan untuk menghadapi pria hidung belang seperti dia. Bukankah Anda juga pernah mengajak saya untuk asteris, Pak Rudy?" tanya Andrea. Mendengar hal itu Tuan Alvaro langsung bangkit. Dia tidak menyangka kalau putri sulungnya pernah diperlakukan seperti itu oleh bawahannya sendiri. "Apa benar yang dikatakan oleh Miss Andrea?" tanya Tuan Alvaro menegur langsung. "Dia hanya menuduh saya." "Itu tidak benar," ujar Pak Rudy yang masih mau membela diri. River geleng-geleng kepala, begitu juga dengan yang lainnya. Hanya saja beberapa orang yang berada di pihak Pak Rudy, bisa merasakan tekanan yang cukup jelas. Mereka menyesal telah berpihak pada pria hidung belang. Bahkan sekarang berniat untuk menjual informasi penting perusahaan ke pasar gelap. "Pada Rudy, saya benar-benar kecewa dengan Anda," ucap Pak Tama. "Saya juga," tambah direktur lain. Banyak yang kini melayangkan kekecewaannya terhadap Pak Rudy. Andrea hanya berdecih pelan dan melirik dadinya yang kini terlihat emosi. "Rudy, saya akan menuntut kamu atas kasus penyalahgunaan kekuasaan, dan saya tidak segan-segan membiarkan kamu tenang di dalam penjara," tegas Tuan Alvaro memutuskan untuk memasukkan pria itu ke dalam penjara setelah dipecat secara tidak terhormat. Emosinya masih berada di ubun-ubun setelah mendengar ucapan dari putri kesayangannya. Bukankah hal itu sangat keterlaluan? Setidaknya Andrea bisa bernafas lega sekarang. Karena pria itu bisa nyah dari perusahaan ini. Para karyawati juga akan merasa aman. Setidaknya hal itu yang sekarang Andrea pikirkan. Meski setelah rapat selesai Dedi memintanya untuk ikut pulang ke rumah.
Di perjalanan pulang Dedi terus-terusan meminta maaf karena tidak bisa menjaga Andrea dari orang seperti itu. Sudah Dad, lagi pula Andrea tidak apa-apa. Andrea kuat kok, masa Dedi tidak percaya pada Andrea? Ujar Andrea. Pria itu menghela nafasnya jengah. Bagaimana bisa Dedi membiarkanmu berada di tempat seperti itu, bahkan hampir membahayakanmu? Andrea terkekeh kecil. Tapi buktinya, aku baik-baik saja kan Dad? Kalau sampai saat itu dia berhasil menyentuh kamu seujung kuku pun, Dedi tidak segan-segan membunuhnya. Ujar Dedi. Mungkin saking lelahnya Andrea malah ketiduran setelah makan malam bersama dengan keluarganya. Dia bahkan lupa untuk memberitahu James kalau saat ini dia sedang berada di kediaman Celestine. Waktu berjalan cukup cepat, sampai Andrea tidak menyadarinya karena sudah lelah duluan. Dia bahkan tidak menggubris sikap adiknya yang semakin hari semakin mencari perhatian kedua orang tuanya. Jelas-jelas wanita itu ingin membunuhnya. Tapi mengapa dia kuat sekali untuk terlihat seolah-olah dia menyayangi Andrea? Tanpa Andrea ketahui, James justru datang ke kediaman Celestine untuk menjemput Andrea. Jangan tanya bagaimana James mengetahuinya. Sebelum membawa Andrea pergi, Dedi menahannya untuk berbicara di ruang tengah bersama. Mami dan Raeli sepertinya sedang berada di kamar masing-masing saat dia datang. Hari ini banyak hal yang terjadi pada Andrea. Dedi tidak menyangka dia akan sekuat dan setegar itu. Padahal dahulu dia adalah anak yang rapuh dan lemah lembut. Melihat semut diinjak saja kadang masih merasa sedih, ucap Dedi yang masih kepikiran soal sikap Pak Rudi kepada putrinya. Hanya saja James hendak membantah ucapan mertuanya tentang Andrea yang bahkan sedih melihat semut diinjak. Padahal wanita itu cukup keras kepala dan juga bertingkah menyebalkan. Kalau saja Kelvin tidak memberitahunya keberadaan Andrea, mungkin saat itu James akan mengerahkan tenaga detektif swasta untuk mencarinya. Siapa tahu Andrea menghilang atau kabur karena tidak sanggup menghadapi permasalahan yang ada. Lalu bagaimana Dad? Apa Andrea baik-baik saja? Tanya James sopan. Tentu dia baik-baik saja, jawab Dedi. Dedi terkekeh pelan. Malah sepertinya Dedi yang tidak baik-baik saja. Ucapan Dedi terhenti ketika melihat Mami datang ke ruang tengah dengan raut wajah penasaran, apalagi dia sempat terkejut melihat kedatangan menantunya. Duh, apa nih yang sedang dibicarakan oleh menantu dan mertuanya sampai seserius itu, ujar Mami. James hanya menarik kedua sudut bibirnya secara tipis. Siapa yang akan dia pandang? Jelas-jelas dia tidak bisa melihat. James, Mami kira kamu akan membiarkan Andrea menginap, ternyata kamu datang untuk menjemputnya. Tidak sekalian saja menginap di sini, tawar Mami. James menggeleng pelan. Besok sepertinya tidak bisa. Karena ada acara penting yang harus dihadiri oleh kami berdua. James tidak bohong mengenai acara itu. Keluarga Artadov mendapatkan undangan dari acara bisnis. Mungkin keluarga Celestine juga dapat, buktinya Dedi mengangguk paham. Ah, acara dengan pemerintah itu? Tanya Dedi. Iya, dan Papa mengutus kami berdua sebagai perwakilan Artadov, ujar James sedikit canggung mengatakannya, karena mau bagaimanapun Andrea masih bagian dari keluarga Celestine. Mami terkekeh pelan. Sekalian menjadi perwakilan keluarga Celestine dong. Tidak ada yang bisa kami utus selain Andrea. Tanpa mereka ketahui, Raeli sedang berdiri menguping dengan perasaan jengkel. Mendengar kata Mami yang seolah-olah dia tidak dibutuhkan, padahal posisinya Raeli merupakan salah satu putri mereka meski angkat. Baik kalau itu keinginan Mami dan Dedi mertua. Saya pasti akan melaksanakannya, balas James formal. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.